Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ilmu Center di kelas persiapan TOEFL dengan materi structure bersama saya untuk Maslahan. Di kuis yang ketiga ini kita mempelajari multiple clauses lagi, tapi selain adverbial clause, gitu ya. Kalau kemarin yang kita pelajari itu kan tentang adverbial clause. Nah, yang sekarang ini kuisnya tentang sisanya selain adverbial clause, yakni noun clause dengan adjective clause. Kuis yang ketiga ini multiple clauses-nya tentang adjective clause dan noun clause. Kayak gimana ya soalnya? Oke. Nah, sudah mulai panjang-panjang ya soalnya karena memang multiple clauses. Langkahnya sama, cari verb, hitung jumlah verbnya. Kalau lebih dari satu berarti kita harus mendatangkan conjunction. Dan perhatikan posisi, kalau yang dibutuhkan adalah conjunction, diperhatikan posisinya ada di mana. Oke, kita lihat yang pertama. Oke, yang pertama cari verb. Baca cepat cari verb. Ada estimate verb. Satu ya. Have verb. Oke, ada dua verb ya. Estimates dan have. Oke, berarti yang kita butuhkan adalah conjunction. Conjunction apakah? Ini blanknya di tengah, sebelumnya nggak ada koma, berarti kita tidak butuh CC. Alpha, ada for. For ini kalau kita fungsikan sebagai conjunction, maka dia tergolong coordinate connector. Dia boleh masuk, asalkan sebelumnya ada koma. Dan di sini nggak ada koma. Berarti gugur. Oke, alpha gugur. Bravo, nggak ada conjunction, gugur. Charlie sekarang. Z. Oke. Z ini dia bisa difungsikan sebagai conjunction ya. Oke. Di yang ketiga ini juga ada Z sama, yang membedakan yang delta ini ada Z juga, ada conjunction. Tapi di sini ada for. Nah, ini double namanya, nggak bisa. Kalau for difungsikan sebagai conjunction, maka akan terdapat double conjunction. Ini nggak mungkin. Kalau for difungsikan sebagai preposition, berarti ini susunan prepositional phrase. Terus subjeknya mana? Gitu. Berarti delta gugur. Jawaban yang benar nomor 1 adalah Charlie. Nomor 2. Baca cepat, cari verb. Ada witnessed, ada witnessed. Satu ya. Ada lagi were, berarti ada dua verb. Oke. Karena ada dua verb, kita butuh satu conjunction. Di antara choices yang nggak ada conjunction-nya, kita delete dulu. Alpha conjunction whom aman, Bravo whom conjunction aman, Charlie were nggak ada conjunction-nya, delete. Delta ada whom aman. Oke, Charlie gugur, pilihan ada di Alpha, Bravo, dan Delta. Oke, perhatikan sekarang. Whom. Whom itu conjunction, tapi di dalam sentence dia difungsikan sebagai conjunction. Di dalam klausa, whom di sini dia sebagai objek, sehingga dia harus bertemu dengan subjek. Conjunction, kemudian subjek. Alpha tidak ada subjeknya, maka alpha gugur. Bravo sekarang. Whom millions. Oke, ada subjeknya ya, millions bisa masuk. Delta bagaimana? Oh, ada some. Ada kemungkinan bisa masuk. Tapi di sini ada were. Kalau ada were berarti kan akan ada 3 verb, iya. Oke. Ada witnessed, ada were lagi, berarti kan akan ada 3 verb. Kalau ada 3 verb, berarti harus ada 2 conjunction. Padahal di sini conjunctionnya cuma 1 whom. Maka delta gugur karena ada were. Sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah Bravo. Oke. Lanjut nomor 3. Find verb. Baca cepat. Oke, ada predicted verb. Kemudian di sini ada when conjunction, maka setelah conjunction harus ada subjek. Kita cek dulu apakah sudah ada verbnya setelah conjunction ini ya.
Oke, ternyata sudah ada would return. Ada verb ya. Berarti kita nggak butuh verb lagi. Yang dibutuhkan cuman subjek yang ada verbnya delete. Alpha, the, noun phrase berarti ada verb. Nggak ada, aman. Bravo ada was, delete karena dia verb. Nggak butuh verb lagi. Charlie ada verb was, delete. Delta ada verb have, delete. Berarti jawaban nomor 3 adalah alpha. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4. Oh, ini langsung sudah ada whom ya. Berarti harus ada subjek di sini ya. Kita butuh subjek pertama kali harus noun. Verbnya ada 1, was. Oke. Sampai akhir verbnya ternyata cuma ada 1. Padahal ada conjunction whom. Berarti kita butuh 1 verb lagi. Dan sebelum verb harus ada subjek. Kenapa? Karena whom di sini adalah conjunction. Sekaligus dia jadi objeknya klausa. Sehingga klausanya butuh subjek dan verb. Yang susunannya subjek verb. Gitu. Oke. Yang bukan susunan subjek verb di delete. Alpha kita cek, most people's knowledge, nggak ada verbnya, delete. Bravo, most people, subjek, people-nya. No-nya verb, oke, aman. Charlie langsung knowing, delete ya. Delta ada the, dia bisa non-phrase, tapi nggak ada verbnya, delete juga. Berarti nomor 4 jawaban yang benar adalah bravo. Subjek verb ya. Lanjut, soal nomor 5. Baca cepat, cari verb. Ada 1 have, ada lagi is mandated, berarti ada 2 verb, have dan is mandated. Berarti ada 2 verb sehingga kita butuh 1 conjunction. Yang pertama kali ini harus conjunction. Kalau yang pertama kali muncul di choices bukan conjunction, delete. Kita cek alpha ada all bukan conjunction, delete. Bravo ada all bukan conjunction, delete. Charlie that conjunction masuk. Delta for bisa conjunction, bisa. Tapi dia coordinate connector. Tidak pernah di awal sentence. Berarti delta gugur. Jawaban nomor 5 adalah Charlie. Nomor 6. Lanjutkan, cari verb. Oke. Ada conjunction di sini. Ada store, verb. Berarti verbnya masih 1 ya, padahal ada conjunction. Berarti kita butuh verb lagi. Oke. Kita butuh verb lagi. Ya, tidak ada verbnya, kita delete dulu. Alpha ada verb are, mungkin. Bravo nggak ada verb, delete. Charlie ada verb are, mungkin. Delta ada verb, tapi ada conjunction lagi. Kita nggak butuh conjunction lagi ya. Oke, berarti delta gugur. Pilihan kemungkinan kalau nggak alpha ya Charlie. Oke. Oke, sekarang gini. Permasalahannya adalah, di sini ada the, pronoun. Oke. Kemudian di sini ada komplementnya are, noun. Oke. Kemudian di sini tidak ada pemisah prepositionnya. Padahal sudah ada noun di sini, kemudian ketemu noun lagi, maka antara noun dengan noun harus dipisah dengan preposition. Di sini nggak ada. Itu alasan yang pertama. Itu. Alasan yang kedua, tiba-tiba langsung ada pronoun di sini. Pronoun itu kan penggantinya noun ya. Yang digantiin mana? Yang digantiin ada di belakang. Dan ini tidak tepat susunan noun phrase-nya. Seperti yang kemarin ada Mas yang nanya siapa yang ini. Nah, ini nggak bisa ya. Nggak tepat susunan noun phrase-nya. Maka Charlie gugur. Jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah alpha. Oke. Nomor 7. Find verb lagi. Baca cepat. Ada 1 will be removed. Oke, sampai akhir ternyata cuma ada 1. Padahal di jawaban, di choices ada verb. Berarti kan kita butuh conjunction ya? Oke. Di antara alpha, bravo, cari delta yang pertama kali bukan conjunction kita delete. Alpha, will,
verb bukan conjunction delete. Bravo verb delete bukan conjunction. Charlie they subject nggak ada bukan conjunction delete. Delta jawabannya. Who difungsikan sebagai conjunction dalam sentence tapi sekaligus dia jadi subjeknya clause. Oke. Subjeknya dependent clause ya maksudnya. Delta. Nomor 7 jawaban yang tepat adalah delta. Nomor 8. Verbnya mana ya? Oh nih, remains. Ada verb remains. Di choices ada verb happen. Ya kan? Berarti akan ada 2 verb. Otomatis kita butuh conjunction. Yang tidak ada conjunctionnya di choices, kita delete dulu. Alpha langsung verb delete. Bravo langsung subject delete. Charlie dan Delta sama-sama ada conjunctionnya ya, what? Oke. Di sini langsung ketemu happen verb. Benar, bisa. Nah, what ini ketemu dengan happening. Happening itu verb ing, nggak bisa jadi verb kalau sebelumnya nggak ada be. Berarti delta delete. Jawaban yang tepat untuk nomor 8, Charlie. What di dalam sentence difungsikan sebagai conjunction. Di dalam dependent clause ya difungsikan sebagai subjek. Subjeknya happen. Gitu. Oke, lanjut nomor 9. Model soal error identification, mencari yang salah. Oke, mencari yang salah ya. Caranya dibaca, kemudian yang bergaris bawah dianalisa, dilihat sebelum dan setelahnya. Kita lihat di sini alpha, the earliest. Oke, nggak ada masalah ya. Ini bentuk superlatif. Kita nggak ada di kelas free online ini nggak ada nggak ada materi tentang superatif. Superatif itu bagian dari materi comparison. Nanti kalau pengen tahu tentang comparison silahkan join kelas regulernya ilmu center ya. Di kelas structure nanti ada materi comparison. Ini nggak ada masalah ini. Bentuknya sudah tepat. Nah, bentuk superlatif, earlier sudah benar, menggunakan akhiran est, didahului dengan artikel the sudah tepat. Alpha aman. Oke. Were dan itu verb 3, kita sudah bahas ini. Sebelumnya harus ada be atau have dan di sini ada be, tidak ada masalah ya, jadi aman. Dan itu verb transitif, nggak ada objeknya, berarti bentuknya harus be ketemu dengan verb 3. Jadi bravo, aman. By caveman. Oke, man. Man itu person ya. Karena person, maka kita tidak boleh menggunakan conjunction which. Conjunction which ini harus diganti. Which itu digunakan untuk noun yang non-person. Padahal ini nounnya adalah man person, maka which diganti who. Gitu, WHO tulisannya ya. Jadi nomor 9 ini yang salah, Charlie diganti who. Sudah, berarti yang lain aman. Nomor 10. Oke, ini nomor 10 ini sebenarnya bukan materi kita, tapi masih ada kaitannya dengan materi kita ya. That, hati-hati, dia bisa difungsikan sebagai conjunction, asalkan ada lebih dari satu verb. Kita tengok aja, ini kita skip dulu, anggap benar ya. Ada has satu verb. Ini means verb lagi, berarti 2. Ada that lagi, conjunction. Berarti ada 2 verb ya. Ada 2 conjunction, sehingga kita butuh 3 verb. Yang tadi sudah kita baca ada 2 verb, ada has dengan means. Kita tengok lagi, cari verbnya lagi kalau ada. Bisa water can add or lose. Oke, ini ada verb lagi, berarti ada 3 verb ya. Has, means, dan can add or lose. Ada 3 verb, kita butuh 2 conjunction, berarti alpha conjunction benar. Karena satu laginya that, berarti alpha benar. Bravo sekarang benarkah? Iya, bravo benar. Kenapa? Karena dia jadi verbnya that clause ini. Ini that clause ini yang menempati posisi subjek. Oke, yang bisa menempati subjek kemarin apa? Noun. Karena nounnya berupa klausa, maka disebut dengan noun clause.
Diawali dengan conjunction that, subjeknya watches, verbnya has. Berarti ini disebut dengan clause, gitu ya. Clause apa? Karena posisi dia ada di subjeknya means, maka dia disebut dengan noun clause. Oke, ini ya. That clause sampai dengan he. Oke, nah, sekarang kita ke Charlie. Can itu modal, ketemunya dengan verb one yang asli. Saya biasa menyebut dengan bare infinitive. Biasanya saya singkat jadi BI. Bare infinitive gitu. Edge itu verb one yang masih asli, nggak ada tambahan, aman. Or CC ya, coordinate connector, dia harus menghubungkan yang setara. Karena ini verb one, yang bare infinitif ya, saya istilahkan BI, bare infinitif, maka setelah of juga harus bare infinitif. Ini Louis juga sama, sudah bare infinitif, maka Charlie aman. Berarti yang salah adalah delta. Oke. Kenapa kok salah? Ketemu number kan sebenarnya benar ya, nggak ada masalah ya. Itu kan untuk tunggal, numbernya sudah nggak ada S-nya, berarti benar kan? Cuman masalahnya, kalau kita pakai kata a large number, setelah of itu harus ketemu dengan plural noun, kata benda yang jamak. Padahal di sini ada hits, dia uncountable, kata benda yang nggak bisa dijamakkan. Berarti yang salah number. Versusnya number, kalau saya bilang lawannya number, musuhnya number adalah amount. Berarti nomor 10 ini yang salah adalah delta diganti dengan amount. Kalau pengen tahu lebih lanjut apa perbedaan a number, a large number, dan a large amount, kita teman-teman bisa ikut, bisa join kelas TOEFL Structure di Ilmu Center. Nanti kita akan belajar tentang quantifier. Jadi ini sebenarnya materi quantifier. Yang salah itu quantifiernya. Cuman saya masukkan karena di sini ada materi noun clause. Gitu. Sudah ya. Oke, semoga bisa memahamkan apa yang saya jelaskan ini. Saya akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.